Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Soalun ma'ahamiyatu hubbi ali baitin nabi. Seperti apakah pentingnya mencintai keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma hiya hududutil kal mahabbah, dan seperti apakah atau apakah batasan-batasan kecintaan itu? Cinta terhadap keluarga Nabi itu batasannya seperti apa? Wa ma huwal fasilu baina hatil mahabbati wal mughalatil malmumah, dan apakah yang membedakan atau memisahkan antara batasan mencintai dan kelewat cinta. Mughalah itu cinta yang berlebihan, al malmumah yang tercela. Al jawabu, jawabannya Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman begini, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku atau atas tabligku, penyampaianku ini. Aku tidak meminta ajron, upah, tidak meminta upah sedikit pun. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, kecuali yang aku minta ini, illal mawaddata fil qurba, kecuali berkasih sayang kepada sanak kerabatku. Wa sahha an Sa'id ibni Jubair rahimahullah annahu qala, dan telah sahih dari Sa'id bin Jubair rahimahullah bahwasanya beliau berkata, annahu qala fi ma'na hadhil ayati, dalam menjelaskan makna ayat ini, kata beliau, lam yakun batnun min Quraisyin illa kana lahu fihim qarabah. Lam yakun batnun, tidak ada satu marga, satu klan pun dari Quraisy kecuali illa kana lahu fihim qarabah, kecuali Rasulullah memiliki kekerabatan, hubungan kerabat kepada mereka, karena Rasulullah itu al-Quraisy, Rasulullah adalah turunan Quraisy. Jadi Quraisy itu nanti kemudian memunculkan banyak marga. Nah, itu semua marga Quraisy ini Rasulullah punya hubungan kekerabatan. Faqala illa antasilu ma baini wa bainakum minal qarabah. Kemudian beliau berkata illa antasilu ma baini wa bainakum minal qarabah. Beliau menafsirkan makna illal mawaddata fil qurba itu tadi adalah, aku tidak meminta upah sedikit pun dari dakwahku ini kepada kalian, tidak meminta upah kecuali agar kalian menyambung hubunganku dengan mereka, atau hubungan antara diriku dengan mereka, yakni kekerabatan itu. Fahadhi tausiyatun bi qarabati ya'muruhullahu ta'ala ayyuballighaha, ini ya, ayyuballighaha ila nas. Ini adalah pesan dari Allah, pesan dari Allah untuk berbuat baik kepada kerabat Nabi, yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba, ini adalah wasiat atau pesan Allah agar umat manusia itu berbuat baik kepada kerabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerabat Kanjeng Nabi ini zaman saiki yang paling bisa yang bisa ditelusuri secara yakin ya niku para habaib niku, karena nasabnya dijaga, ada ilmunya di situ ya, nasabnya itu benar-benar dijaga sampai wonten napa niku jenenge Rabithah, ini Rabithah Alawiyah, sehingga ketika orang ngaku keturunan Kanjeng Nabi itu harus bisa membuktikan saya ini bin siapa sampai Rasulullah Muhammad SAW. Nah, padahal yang namanya alun Nabi atau keluarga Nabi ini bukan itu saja sebetulnya. Cuma apakah yang lain-lain itu masih bisa dilacak, saya nggak tahu nih. Tapi yang jelas terlacak itu adalah yang yang keturunan Sayyidina Ali bin Abi. Waqat amarana Rasulullah bi hubbi ali baitihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencintai keluarganya. Bahkan bukan hanya mencintai, wa tamassuki bihim, dan berpegangan kepada mereka.
Wa wassana bihim, dan Rasulullah berwasiat kepada kita semuanya untuk berbuat baik kepada mereka alaihi wassalam ajmain. Wasiat Nabi ini tercantum fi katsirin min ahaditsihi syarifah. Di banyak hadis-hadis beliau yang mulia. Banyak hadis yang berisikan wasiat atau pesan-pesan Nabi agar umatnya berbuat baik kepada keluarganya. Nadzkuru minha qaulahu sallallahu alaihi wasallam, yang akan saya sebutkan diantaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, amma ba'du, ala ayyuhan nas, wahai segenap manusia, fa innama ana basyarun, aku ini tiada lain hanyalah seorang manusia. Berhubung manusia yusiku ayatiya rasul rabbi fa ujiba, berhubung aku ini seorang manusia, telah dekat datangnya utusan Tuhanku, yakni malaikat Israel. Ujiba, yang kemudian aku akan mengijabahnya, menuruti panggilannya. Ini panggilan maksudnya sedo, karena beliau mengatakan innama ana basyarun ini agar beliau tidak dipertuhankan. Aku ini adalah manusia biasa, manusia, berhubung manusia ini bisa mati juga. Wa ana tarikun fikum saqalain, dan aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang mulia. Sakal ini as-sakal kullu syai'in nafis, segala sesuatu yang berharga, azimul qadri atau azimil qadri, yang agung napa niku pangkatnya, perkara sing penting disebut dengan sakal. Awaluhuma kitabullah, yang pertama yang aku tinggalkan adalah kitab Allah, yakni Al-Qur'an, fihil huda wan nur, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi, maka berpeganglah kalian atau ambillah kitab Allah itu dan berpeganglah kalian dengannya. Fahasa ala kitabillah wa raghaba fihi, Rasulullah menghimbau atau memerintahkan kita semuanya untuk mengambil kitab Allah dan berpegangan dengannya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, wa ahlu baiti, yang kedua adalah keluargaku. Dua hal yang penting yang aku tinggalkan itu, yang pertama kitabku, kitab Allah, yang itu adalah ahlul baiti, keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah dalam berbuat baik kepada keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Faqala Husain, kemudian Husain berkata, waman ahlu baiti ya Zaid, siapakah keluarga Nabi itu wahai Zaid? Alaisa nisa'uhu min ahli baiti, bukankah istri-istri beliau itu juga keluarga beliau? Qal, kata Zaid, nisa'uhu min ahli baiti, istri-istri beliau termasuk keluarga beliau. Walakin ahlu baiti, tetapi yang dimaksud keluarga Nabi di sini adalah man hurimas shadaqata ba'dahu, orang yang dihalangi menerima sedekah setelahnya. Jadi orang yang tidak boleh menerima zakat. Qal, Husain kemudian berkata, waman hum, siapa mereka itu yang tidak boleh menerima zakat itu? Qal, hum alu aliin wa alu aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Mereka adalah keluarga atau anak turun Ali, kemudian anak turun Aqil, anak turun Ja'far, dan anak turun Sayyid Abbas. Nah, saya nggak tahu ya, apakah yang anak turun Aqil, kemudian anak turunnya Ja'far ini mestinya masih ada. Ini apakah bisa dilacak nasabnya? Karena yang jelas dijaga nasabnya atau dipelihara itu adalah yang alu-aliin. Qala Husain, kullu haula'i hurimas shadaqata, mereka semuanya itu dihalang-halangi atau tidak boleh menerima sedekah. Husain bertanya, apakah mereka semua itu tidak boleh menerima sedekah? Qala, Zaid menjawab, na'am, iya benar. Wa qaulahu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Wahai umat manusia, wahai segenap manusia, sungguh aku meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian pegangi maka kalian tidak akan tersesat. Ma in akhadtum bihi lan tadillu. Apa itu? Kitab Allah, yakni pertama kitabnya Allah, Al-Qur'an, wa itrati, dan anak turunku. Ahlu baiti, yakni ahlul bait. Bait ini dalam hadis ini
Dispesifikan itrati atau anak kita. Fanahnu nuhibbullaha hubban kabira, maka kita semuanya mencintai Allah dengan hubban kabira, cinta yang besar. Wa bi hubbina lillahi ahabbna Rasulullah, dan karena cinta kita kepada Allah ini kita pun mencintai Rasulullah. Alladzi kana nafidatal khairi, yang mana Rasulullah adalah jendela kebaikan, atau jendela kebaikan. Allati rahimallahu alamin biha, yang dengannya, dengan jendela kebaikan itu Allah memberikan rahmatnya kepada segenap alam. Wa bi hubbina li rasulih sallallahu alaihi wasallam ahbabna ala baitihi, dan oleh sebab kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pun mencintai keluarganya al-kiram, yang mulia-mulia, alladzi ausa bihim sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar kita berbuat baik kepada mereka. Wa azumat fadailuhum wa zadat mahasinuhum, dan keutamaan mereka yang agung, wa zadat mahasinuhum, dan kebajikan mereka yang semakin bertambah. Fa mauqi'u mahabbati ahli baiti Rasulillah min kulli amaki qalbil muslim, maka kedudukan mencintai ahlul baitnya Rasulullah itu berada di segenap atau dari amaki qalbil muslim, dari kedalaman hati seorang muslim. Dia harus diposisikan di situ. Jadi orang lamis-lamis betul-betul dicintai dari dalam hati. Wa huwa mazharu hubbi Rasulillah, dan mahabbah atau kecintaan kepada Ahlul Bait ini merupakan bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bi hubbihi ahbabtuhum atau ahbabtahum, karena cinta Rasulullah inilah kamu harus mencintai mereka. Kama anna mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam biya madharu mahabbatillah, sebagaimana mencintai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti nyata mencintai Allah. Fa bi hubbillah ahbabta kulla khair, oleh sebab mencintai Allah engkau mencintai segala kebaikan. Fal kullu fi jihatin wahidatin, maka semuanya itu berada pada sisi atau pada arah yang sama. Wasailu tusilul maksud, dan semuanya itu merupakan wasilah atau perantara yang menuju atau menyampaikan kepada yang dimaksud. Wallahu yufhimuna muradahu, dan Allah memberikan pemahaman kepada kita apa yang dikehendakinya. Sampai di sini bahwa mencintai Rasulullah itu secara otomatis orang yang mencintai Rasulullah mestinya kemudian juga mencintai keluarganya Rasulullah. Ini ya, tadi disampaikan kita mencintai Allah, dan oleh karena mencintai Allah kita mencintai Rasulullah. Oleh karena kita mencintai Rasulullah, kita tentunya mencintai keluarganya Rasulullah. Wal mughalatu la takunu fil mahabbah. Kemudian yang namanya mughalat atau hulu, dalam bahasa lainnya itu hulu atau berlebih-lebihan, ini tidak ada atau tidak ditemukan dalam mahabbah atau dalam kecintaan. Wa innama takunu fil i'tiqad, mughalat ini berlaku dalam hal akidah. Fatolama anal muslim salimul i'tiqad fala haraja ali fil mahabbati rasul ali baiti. Sepanjang seorang muslim itu akidahnya ini benar, maka tidak apa-apa baginya mencintai Rasulullah dan keluarganya seberat apapun atau setinggi apapun, selama masih salimul i'tiqad. Maksudnya seperti apa ini? Jangan sampai kecintaan ini sama ketika pembahasan mencintai kanjeng Nabi dulu itu. Mencintai kanjeng Nabi mau setinggi apapun silahkan, tapi tetap pada posisi Nabi bukan sebagai Tuhan. Karena ukuran hulu itu sesuai dalam surah Ali Imran, kalau nggak An-Nisa ya, saya lupa itu. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq innamal masihu Isa bin Maryam rasulullahi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa la taqulu salasah intahu khairal lakum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan. La taghlu fi dinikum, jangan berlebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haqq, jangan berkata atas nama Allah kecuali yang benar. Apa itu dikatakan hulu? Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatu. Isa bin Maryam itu tiada lain adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah dan kalimahnya Allah, ya, bukan Tuhan, maksudnya. Wala taqulu salasah, jangan katakan Tuhan itu
tiga. Itu karena kalau dikatakan mereka mengatakan Tuhan tiga, Nabi Isa dicintai bahkan sampai dituhankan. Nah ini yang nggak boleh. Itu karena itu sudah tidak saling beriktikad lagi, akidahnya sudah rusak. Nah, dalam mahabbah itu tidak ada istilah mughalat. Hulu dalam mahabbah itu nggak apa-apa, nah, selama tidak sampai mengkultuskan. Fanahnu na'taqidu annahu la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan wa rasulullah. Kita semuanya meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa annal anbiya'a ma'sumun, dan para nabi itu semuanya maksum. La wa ghairul anbiya' minal itratit thahirah was sahabatil kiram laisu bimaksumin. Sementara orang-orang selain para nabi, yakni keturunan kanjeng Nabi yang suci itu, kemudian para sahabat-sahabat yang mulia-mulia itu laisu bimaksumin, mereka bukan orang-orang maksum. Wa innamahum mahfuzun bihifdzillahi lis-shalihin. Mereka itu adalah mahfuz, dijaga dengan penjagaan Allah kepada orang-orang saleh. Nah, ini masih hubungannya masih erat dalam hal tadi ya, saling beriktikad tadi. Artinya kita mencintai keluarga kanjeng Nabi, para sahabat itu dengan catatan masih dalam batasan akidah yang selamat. Yani jangan sampai kita mengkultuskan mereka, menganggap mereka suci, nggak pernah punya dosa. Ini yang keliru, betul maksudnya, paham ya? Karena yang maksum, yang tidak punya dosa itu hanya para nabi. Sementara mereka itu tidak maksum, mereka itu mahfuz. Nah ini saya ingin agak panjang dalam hal ini. Apa perbedaan maksum dengan mahfuz? Apa perbedaan ismah dengan hifz? Kalau maksum atau ismah itu adalah sifatnya para nabi. Dan lagi sifatnya para nabi itu maksum. Al-ismatu hiya hifdzullah ta'ala lahum minal wuqu'i fil kufri wa dzunubil kabirati was shaghirah allati fiha qissatun wa dana'atu nafsin qabla nubuwah ba'daha. Yang namanya ismah atau kemaksuman itu adalah Allah memelihara para nabi itu dari berlaku atau bertindak dalam kekufuran atau dosa-dosa besar atau dosa kecil yang di sana itu ada bentuk kisah, dana'atun nafs atau sesuatu yang merendahkan diri mereka. Mereka dijaga dari perilaku yang rendah itu, dosa, kekufuran, sesuatu yang merendahkan diri mereka itu qablan nubuwah ba'daha, sebelum maupun setelah menjadi nabi. Sekali lagi, sebelum maupun setelah menjadi nabi. Nah, sehingga dari sini kemudian terbukti bahwa kisahnya Nabi Ibrahim yang populer itu ya, diajarkan di sekolah-sekolah itu, Nabi Ibrahim sempat berlaku mencari Tuhan ya, yang pertama menyembah bintang, mengatakan falamma wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal yakuna minal malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Saat dia melihat bintang dia mengatakan hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Setelah hilang dia mengatakan saya tidak suka Tuhan kok hilang, saya tidak suka hal-hal yang hilang, maksud Tuhan kok hilang. Akhirnya kemudian falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Setelah melihat bulan dia mengatakan ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Yang ketiga falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Setelah beliau melihat matahari terang benderang, dia mengatakan ini adalah Tuhanku, ini yang paling besar. Ini oleh banyak orang itu disalahpahami bahwa beliau itu sedang berproses mencari Tuhan. Bagaimana mungkin wong nabi kok nabi itu dijaga punya sifat ismah, dijaga oleh Allah dari kekufuran, kemusyrikan itu sebelum maupun setelah jadi nabi. Nah, lantas itu apa itu yang tadi itu? Itu jenengan bisa cek tenggene tafsir Jalalain umpamanya. Hadza rabbi fi za'mikum, ini adalah Tuhanku menurut kalian. Jadi saat beliau itu menjumpai orang-orang penyembah bintang, para penyembah bintang itu merasa Nabi Ibrahim itu sama dengan mereka. Ini adalah Tuhanku menurut kalian, kan melane ngoten fi za'mikum niku tenggene tafsirane. Bukan kok beliau berproses mencari Tuhan. Kalau berproses mencari Tuhan ini mestine ngeten urutane. Bagaimana mungkin kok goleki saka sing cilik. Matahari kok malah keri dhewe iki mboten. Bintang dulu, baru bulan, baru matahari lho. Matahari niki mlayu mestine ketok dhisik dhewe nggih.
Kok tidak langsung menyembah yang paling besar, kok malah dari yang kecil? Karena ini bukan proses mencari Tuhan. Tafsiran atau pemahaman bahwa beliau itu berproses mencari Tuhan itu juga terbantahkan oleh ayat yang lain. Jadi walaqad ataina Ibrahim rusdahu min qabl. Dan sungguh aku telah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu rusdahu ke petunjuknya atau kebenarannya min qablu sebelum dia menjadi nabi, min qablin nubuwah, sebelum jadi, sebagaimana tafsir Al-Qurtubi ini sebelum jadi nabi niku wis ataina Ibrahim rusdahu, sudah aku berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Dan jenengan bisa lihat sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sebelum beliau diangkat jadi nabi niku, beliau sudah jauh niku dari hal-hal yang jelek, gak pernah berbohong, sampai dikenal nama Al-Amin. Beliau Al-Amin itu maknanya bisa dipercaya, baik maknanya dipercaya secara ucapan, bisa dipercaya maknanya bisa diberi tanggung jawab, diberi titipan, amanat. Makanya orang-orang Arab itu ketika punya barang-barang berharga itu biar aman itu ditabungnya atau disimpannya, dititipnya Kanjeng Nabi. Beliau sempat pernah beliau itu ingin nonton musik ceritanya kan nonton 2 kali nih kambingnya yang sedang digembala ini dititipkan kepada kawannya. Saya mau nonton dulu, pengen gaul lah karena masih muda. Nah pas beliau datang acara belum mulai beliau sudah ketiduran, bangun sudah terik matahari yang membangunkan, gagal toh nih. Nah, terus diulang lagi sekali lagi, ternyata seperti itu lagi, dan beliau akhirnya menyimpulkan memang saya itu nggak boleh seperti itu. Saat para pemuda yang lain, bukan hanya pemuda, warga Arab pada umumnya itu senang minum arak, beliau itu sudah jauh dari arak. Nah itu namanya ismah, dijaga itu sebelum maupun setelah jadi. Nah keluarga Nabi niki tidaklah maksum, tidaklah suci seperti para Nabi niki. Artinya apa? Termasuk mughalat yang terlarang atau berlebihan yang dilarang di sini, karena itu dianggap mengganggu akidah. Yakni ketika jenengan itu menganggap keluarga Nabi itu pasti benarnya, tidak punya salah. Pokoknya ketika niku Habib sopo wae ngendika apa wae mesti bener lah, ini mengganggu akidah. Ini bukan persoalan cinta, persoalan akidah, dan itu salah seperti itu. Jadi ketika mereka ada kesalahan-kesalahan itu ya kita anggap memang mereka bukan nabi, dan itu tidak perlu mengganggu rasa cinta kita. Kecintaan kita tidak akan berubah, kecintaan kita itu bukan berdasarkan mereka, kecintaan kita berdasarkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Ini lho, paham ya? Karena kita mencintai Allah, kita mencintai Nabi. Karena kita berhubung mencintai Nabi, mau nggak mau mencintai keluarganya Kanjeng Nabi. Jadi dasar kecintaan kepada keluarga Nabi ini ya karena mencintai Kanjeng Nabi ini. Bikot in nadhor, tanpa melihat perilakunya seperti apa. Yang salah itu ketika kita menganggap apapun ya perilaku mereka itu benar, apapun perilaku mereka adalah suci. Nggak boleh seperti itu. Ketika ada yang keliru ya tetap kita sampaikan ini keliru, dan itu tidak mengganggu rasa cinta kita. Kecintaan kita niku karena Kanjeng. Wal mughalatu la takunu fil mahabbah wa inna ma fil i'tiqad. Jadi mughalat ini berlakunya ketika sampai mengganggu akidah. Yakni apa? Mengganggu akidah itu kecintaan kita kepada mereka sampai pada taraf mentuhankan, menganggap mereka nggak punya dosa. Mereka ini mahfuz, bukan maksum. Mahfuz itu apa? Perbedaannya apa nih? Kalau yang masyhur di pesantren-pesantren itu saya masih ingat ini pelajaran tauhid niku yang masyhur diajarkan di pesantren itu memang dibedakan antara ismah atau maksum dengan mahfuz. Seperti disampaikan Al-Bushairi fa in qila hal yakunu al-waliyu maksuman amla, ketika ditanyakan kata Al-Bushairi, ditanyakan wali itu maksum atau tidak, maka jawabannya kuntu ila angqal wa imma yakunu mahfuzan fala yusirru ala dzunub wa in hasalat hafawatun fi awqatin aw zallatin fala yamtani'u dzalika fi wasfihi. Bustanul Arifin. Wali niku tidak bisa disebut dengan maksum. Mereka mahfuz. Artinya mahfuz seperti apa? Mereka tidak akan menetapi atau istiqomah nglakoni dosa. Fala yusirru ala dzunub. Tidak akan menetapi
melangsungkan dosa terus menerus. Kalaupun wa in hasad hafawatun, kalaupun di waktu-waktu tertentu pernah berbuat salah, ya itu bisa saja wong mahfud. Tapi ora ono critane nek wali niku kok dosa kok terus ora sadar-sadar ngoten lho. Nah, ini ora ono wali kok ora sadar. Nah, itu namanya mahfud. Kalau maksum itu babar blas ra duwe dosa. Nah, sehingga hal-hal yang dinisbatkan kepada para nabi yang secara zahir itu dosa, kita nggak boleh menyebutnya sebagai dosa. Paham ya? Nah, ya misalnya nopo, misalnya Nabi Adam misalnya, Nabi Adam memakan sajarah, zahirnya kan dosa nih, zahirnya melanggar peraturan. Tapi Allah sendiri menyebutnya walam najid lahu azma. Aku tidak menemukan kesengajaan pada diri Nabi Adam. Mana Nabi Adam kuwi ora sengaja. Ora sengaja iki dosa ta ora? Ya ora dosa to nggih. Nah, ora dosa Nabi Adam iku. Ya berhubung sing ra sengaja niku orang besar, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang besar yang lupa itu ya tetap ono konsekuensine. Ya ora dosa nih ya ono konsekuensine. Ini ora. Nah, para keluarga Nabi ini tidak maksum tapi mahfuz. Yang saya tahu dari penjelasan banyak guru-guru saya ini, ya mereka itu dijaga dari al-maut ala syirki atau ala ghairi dinil Islam. Mereka itu direksa, dijaga dari mati tidak netepi agama. Oh, jadi mughalat atau berlebihan di sini terlarang dari sisi akidah ya. Nah, dikatakan hulu atau berlebihan itu ketika sampai mengganggu akidah. Yang pertama adalah mempertuhankan, yang kedua adalah memaksumkan. Nah, ini menganggap mereka itu maksum sebagaimana para nabi. Ini keliru. Ketika menganggap maksum, akhirnya apapun yang dilakukan mereka kita pasti membenarkan. Dan ini masalah. Cinta kita nggak boleh sampai seperti itu. Ketika ada yang keliru ya tetap sebut, kita harus menyebutnya ini adalah keliru. Wa yajuzu syar'an hukum fil atham wal kabair. Secara syar'i mereka bisa saja berlaku dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar. Walakin yahfadzuhumullahu bihifdzihi, tetapi Allah akan menjaga mereka dengan penjagaannya. Maknanya tidak akan nopo niku terus menerus. Kalaupun berbuat dosa ya mangke cepet tobaté. Fatolama anal muslim salimul i'tiqad fi hadhin nawahi selagi atau sepanjang seorang muslim itu akidahnya itu aman atau selamat, sehat dalam sisi-sisi ini, dibuktikan dengan apa? Fayuhibbu ahla baiti Rasulillahi min kulli qalbi. Kemudian dia mencintai keluarga Nabi dari segenap hatinya. Yang mana wahiyya darajatun yarzuquhallahu liman ahabba. Yang mana mencintai ahlul bait ini adalah derajat yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dicintainya. Ini termasuk tanda kecintaan Allah kepada hambanya adalah hambanya ketika bisa mencintai keluarga Kanjeng Nabi. Berarti kan cara dimafhum nanti nek wong kok sengit karo ahlul bait Kanjeng Nabi ini kan berarti ora dicintai ro Gusti Allah kan ngoten. Wa ya darajatun yarzuquhallahu liman ahabba. Ini mencintai ahlul bait ini adalah derajat yang diberikan oleh Allah kepada yang dicintainya. Tondone nek dicintai niku nggih diantaranya adalah diberi perasaan mencintai kepada ahlul bait. Fakullama zada hubbul muslimi ahlul bait irtaqa bihadzal hubbi fi darajatis shalihin. Semakin bertambah kecintaan seorang muslim kepada ahlul baitnya Kanjeng Nabi, maka semakin naik dengan kecintaan itu kepada derajat-derajatnya orang-orang saleh. Semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi kecintaannya kepada ahlul bait, semakin tinggi derajat. Di anna hubba ahlul baitil kiram alamatun ala hubbi Rasulillah, karena mencintai ahlul bait yang mulia itu adalah tanda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamatun ala hubbillahi azza wajalla, dan mencintai Rasulullah adalah tanda mencintai Allah azza wajalla. Arahnya itu sebetulnya ini ya, yang saya pahami ya. Ini diantaranya ini juga mengkritisi akidahnya kaum Syiah. Jadi kaum Syiah itu mencintai ahlul bait tapi berlebihan kan, sampai mengganggu akidah. Yakni apa? Yakni menganggap mereka maksum. Semua perilakunya ahlul bait itu benar kabeh, tidak boleh dipersalahkan. Itu ahli sebab Syiah.
Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah itu mencintai mereka setinggi langit, tapi tidak sampai kepada mengganggu akidah, tidak sampai mughalat, tidak sampai hulu, yakni tidak sampai mempertuhankan dan tidak sampai menabikan. Tidak sampai menabikan maksudnya seperti apa? Tidak sampai menyebutnya atau menganggap mereka masuk. Jadi mereka tetap saja bisa salah. Dan itu tetap kita tidak terganggu cinta kita. Karena kecintaan kita bukan karena melihat itunya, tapi afabi hubi ahabbahum, kata Nabi, karena mencintai itulah dia harus mencintai mereka. Mereka itu maksudnya ahlul. Wallahu taala alam a'la wa a'lam.